Hai, di video kali ini kita akan mengulas tentang kearifan lokal yang ada di sebuah desa Gili Barat, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Kira-kira apa ya? Namun sebelumnya, tahukah kamu bahwa masyarakat desa Gili Barat dikenal dengan keramahan dan kekompakannya dalam melakukan sesuatu hal? Selain itu, salah satu kearifan lokal yang masih dilestarikan adalah kegiatan burdah keliling. Nah, masyarakat setempat menyebutnya dengan burdah kaleleng. Tapi sebenarnya, apa itu burdah kaleleng? Dan ya, burdah kaleleng adalah kegiatan masyarakat berkeliling desa yang dipimpin oleh tokoh agama seperti ustadz atau kiai dengan melantunkan sholawat burdah, yaitu lirik sholawat yang bersifat religius. Nah, semua masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengikutinya loh, dengan membawa obor sebagai alat penerangan. Hal ini dikarenakan kegiatan burdah kaleleng dilaksanakan pada malam hari selama 3 hari berturut-turut. Nah, dalam setiap perjalanan mengelilingi desa, terdapat masyarakat yang menyuguhkan makanan maupun minuman, dan pada malam ketiga dilakukan doa bersama. Menurut masyarakat desa Gili Barat, tujuan dari kegiatan burdah kaleleng adalah memohon doa untuk dijauhkan dari wabah penyakit, memohon kemakmuran, dan sebagai bentuk harapan untuk turun hujan. Oleh karena itu, kegiatan burdah kaleleng dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang ada. Lalu, apabila kita amati, adakah konsep IPA yang berkaitan dengan kegiatan burdah kaleleng? Oke, mari kita perhatikan. Nah, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan burdah kaleleng sedang melakukan gerakan anggota tubuh karena sedang berjalan kaki. Dalam konsep IPA, kita kenal dengan sistem gerak manusia. Dan apa saja sih susunan organ pada sistem gerak manusia? Nah, ada 3 ya. Yang pertama ada rangka, yang kedua ada otot, dan yang ketiga ada sendi. Sekarang, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah rangka, kita sebut dengan tulang, yaitu sistem utama dalam sistem gerak tubuh manusia. Tulang ini memiliki fungsi loh. Yang pertama, memberi bentuk tubuh, menopang tubuh, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot, maupun memproduksi sel darah. Nah, yang kedua yaitu otot. Otot pada tubuh manusia terdiri dari otot jantung, otot lurik, dan juga otot polos. Namun, yang berperan dalam sistem gerak manusia itu ada 2. Yang pertama ada otot lurik, dan yang kedua adalah otot polos. Otot lurik itu adalah otot yang bergerak secara sadar atau sesuai dengan keinginannya kita. Contohnya, seperti otot betis, otot paha, otot perut, dan juga otot lengan. Sedangkan otot polos yaitu otot yang bergerak secara tidak sadar atau otot yang bergerak secara otomatis nih. Contohnya seperti otot pencernaan dan juga otot nadi. Kemudian yang ketiga, ini ada sendi. Sendi adalah sebutan pertemuan antara 2 buah tulang. Sendi ini mendukung sistem gerak manusia, namun terdapat sendi yang tidak bergerak juga. Sendi secara umum dibagi menjadi sendi tidak bergerak, sendi bergerak namun terbatas, dan juga sendi bergerak secara bebas. Yang pertama ada sendi tidak bergerak atau sinartrosis. Contohnya seperti gerakan pada tengkorak. Yang kedua yaitu sendi bergerak namun terbatas atau disebut dengan amfiartrosis. Contohnya seperti sendi antar ruas tulang belakang. Yang ketiga ada sendi bergerak bebas, disebut juga dengan sendi diatrofis. Nah, sendi bergerak bebas ini banyak macamnya. Yang pertama, sendi peluru
di mana gerakannya ini sangat bebas. Contohnya seperti tulang lengan atas dan tulang belikat. Yang kedua, sendi engsel. Gerakannya ini cukup satu arah. Contohnya seperti sendi siku dan sendi lutut. Yang ketiga ada sendi putar, yaitu sendi yang berputar pada porosnya. Contohnya seperti persendian tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, yang keempat ini yaitu sendi pelana. Gerakannya dua arah. Contohnya seperti sendi pangkal ibu jari ini. Kemudian, yang kelima ada sendi geser. Gerakannya menggeser di atas tulang lain. Contohnya seperti tulang pergelangan tangan. Lalu, apa sih manfaatnya jika tubuh kita banyak bergerak? Ya, seperti aktivitas berjalan nih. Nah, perlu kita ketahui manfaatnya cukup banyak sekali. Yang pertama, dapat memperkuat otot jantung. Yang kedua, dapat memperbaiki sirkulasi seluruh saluran darah. Yang ketiga, dapat memperkuat otot dan tulang. Dan yang keempat, dapat membantu menurunkan berat badan. Dan masih banyak lagi. Konsep IPA selanjutnya adalah bunyi. Mengapa bunyi? Karena pada saat kita melakukan kegiatan burdah keleleng, warga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut akan bersama-sama melakukan kegiatan bersenandung atau berselawat. Dari situlah bunyi dihasilkan. Nah, ada yang tahu mengapa bunyi itu bisa dihasilkan? Bunyi bisa dihasilkan melalui benda yang bergetar. Selain itu, bunyi juga bisa dihasilkan dari tubuh kita seperti bersiul atau bertepuk tangan. Serta bunyi juga dapat dihasilkan melalui fenomena alam seperti suara air hujan, suara air sungai, dan suara petir. Nah, dalam kegiatan burdah keleleng ini, bunyi dapat dihasilkan melalui tubuh kita, yaitu pada saat kita melakukan kegiatan bersenandung atau berselawat. Selain itu, adakah yang tahu bunyi dapat didengar oleh panca indera pendengaran melalui apa? Benar sekali, bunyi dapat didengar oleh panca indera karena terdapat atau melalui proses perambatan bunyi. Maka dari itu, dari kegiatan bersenandung tadi dapat dikatakan atau dapat menghasilkan bunyi, karena bunyi akan merambat melalui zat perantara. Nah, tahukah kalian zat perantara yang dimaksud itu seperti apa? Zat perantara yang dimaksud di sini yaitu seperti zat gas, zat cair, dan benda padat. Sehingga ketika bersenandung atau berselawat dalam kegiatan burdah keleleng dapat dikatakan terdapat keterkaitan dengan konsep IPA yaitu bunyi. Di sini bunyi yang dihasilkan ketika warga yang ikut serta dalam kegiatan burdah keleleng tersebut. Nah, tahukah kalian bunyi yang kita dengar itu termasuk gelombang apa? Benar sekali, bunyi yang kita dengar pada saat bersenandung atau berselawat dalam kegiatan burdah keleleng tersebut merupakan salah satu bentuk dari gelombang longitudinal. Mengapa demikian? Karena gelombang longitudinal dapat merambatkan energi gelombangnya di udara, sehingga bunyi bisa terdengar oleh reseptor pendengar atau indera pendengaran. Selain itu, tahukah kalian bahwa bunyi itu tidak dapat merambat jika tidak ada medium atau zat perantara? Hal ini mengakibatkan bunyi termasuk pada jenis gelombang mekanis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bunyi akan dapat terdengar apabila ada sumber bunyi, medium, atau zat perantara
dan alat penerima atau pendengar. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai materi sumber energi bagi tubuh yang tentunya masih ada kaitannya dengan kegiatan burdah keliling. Oke, mari kita bahas. Pada kegiatan akhir yang terdapat dalam burdah keliling, warga yang berpartisipasi melaksanakan kegiatan makan bersama. Makanan yang dimakan adalah makanan yang diberikan secara sukarela oleh warga yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan burdah keliling. Makanan tersebut diberikan ketika kegiatan burdah keliling sedang berlangsung, di mana makanan yang diberikan bervariasi seperti nasi dan lauk pauk, roti, kue, bahkan buah-buahan. Tahukah kalian, makanan sangat penting bagi tubuh kita. Hal ini dikarenakan makanan merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Pada saat kita berpartisipasi dalam kegiatan burdah keliling, yang mana kita harus berjalan kaki berkeliling dusun, tentunya kegiatan tersebut akan menguras energi kita. Sehingga dengan adanya makanan yang kita konsumsi, asupan energi kita akan terisi kembali. Di dalam makanan terkandung sejumlah nutrisi yang baik bagi tubuh. Lalu, apakah nutrisi itu? Nutrisi merupakan zat gizi yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, pertumbuhan, mempertahankan kesehatan, dan membantu jaringan serta organ tubuh melakukan fungsinya dengan baik. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi sebagai sumber energi harian. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan pada video ini bersama-sama. Untuk nutrisi yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi terpenting bagi tubuh. Karbohidrat terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada pati, serat, dan gula. Pati dan serat dapat disebut dengan karbohidrat kompleks, di mana pati ditemukan dalam kandungan umbi-umbian seperti kentang, singkong, dan juga ubi. Sedangkan serat terdapat dalam biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Untuk jenis karbohidrat yang ketiga yaitu gula. Gula disebut dengan karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula yaitu buah-buahan dan juga madu. Jenis nutrisi yang kedua yaitu lemak. Lemak atau lipid sangat diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kcal atau gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Makanan yang mengandung lemak yaitu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti minyak dan margarin. Adapun selain lemak, terdapat pula protein. Apa itu protein? Protein merupakan molekul yang tersusun atas sejumlah asam amino. Protein berperan penting dalam memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, sebagai pembuat enzim dan hormon, dan membentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh manusia. Adapun contoh makanan yang mengandung protein, yaitu seperti daging, ikan, keju, telur, dan juga susu. Untuk jenis nutrisi yang keempat yaitu vitamin. Vitamin merupakan nutrisi yang memiliki peran penting bagi tubuh, yaitu sebagai pengatur fungsi tubuh dan dapat mencegah beberapa penyakit. Nah, vitamin ini sendiri dikelompokkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air
Contohnya seperti vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Adapun jenis vitamin beserta sumbernya, yaitu pertama, vitamin yang larut dalam air. Terdapat vitamin B dan vitamin C. Vitamin B contohnya seperti sayuran berdaun hijau, daging, dan juga telur. Sedangkan vitamin C contohnya seperti buah jeruk, buah stroberi, dan juga tomat. Jenis vitamin yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Terdapat vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Pada vitamin A contohnya seperti wortel, labu, dan hati. Vitamin D yaitu susu kedelai, minyak ikan, dan juga kuning telur. Pada vitamin E contohnya seperti buah alpukat, kacang-kacangan, dan gandum. Sedangkan pada vitamin K contohnya seperti biji-bijian, anggur, dan juga umbi-umbian. Jenis nutrisi selanjutnya yaitu mineral. Tubuh kita juga sangat membutuhkan mineral. Mineral ini sendiri terbagi atas kalsium, kalium, natrium, besi, iodium, dan juga seng. Adapun peran mineral bagi tubuh kita yaitu membantu proses rekonstruksi sel, membantu reaksi kimia pada tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, serta pembentukan dan pemeliharaan tulang. Nah, berikut ini adalah sumber mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Pertama, kalsium. Contohnya seperti kedelai, telur, dan susu. Yang kedua, kalium. Contohnya seperti kentang, kacang, dan buah jeruk. Yang ketiga, yaitu natrium. Contohnya seperti garam, keju, dan wortel. Yang keempat, yaitu besi. Contoh makanan yang mengandung zat besi yaitu daging, bayam, dan kacang. Yang kelima, iodium. Contohnya yaitu ikan laut dan juga garam beriodium. Dan yang keenam, yaitu seng. Contoh makanan yang mengandung seng yaitu gandum dan juga kacang-kacangan. Sumber nutrisi yang terakhir yaitu adalah air. Air memiliki peran penting bagi sistem kehidupan manusia, di mana air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pengatur zat gizi, membantu proses pencernaan makanan, sebagai media transportasi, serta sebagai media pengeluaran zat sisa metabolisme pada tubuh. Nah, salah satu contoh sumber makanan yang banyak mengandung air adalah apel, dengan kandungan air sebanyak 80%. Nah, baik, cukup sekian video pembelajaran mengenai burdah keliling yang memiliki keterkaitan dengan materi gerak, bunyi, dan sumber energi bagi tubuh. Semoga penjelasan yang diberikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.